Tadi kita udah mempelajari tentang gelombang bunyi, ada frekuensi bunyi, ultrasonik, audiosonik, dan juga infrasonik. Eee, Sekarang kita mempelajari materi selanjutnya yaitu karakteristik bunyi. Nah, ketika kita mendengar sebuah bunyi, Eee, kita tentunya bisa membedakan sumber bunyi tersebut. Misalnya kita bisa membedakan antara bunyi gitar dan juga bunyi piano, bunyi suara bapak dan bunyi suara ibu. Nah, kok bisa sih kita bisa mempunyai kemampuan tersebut gitu? Adakah yang tahu? Oke, hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kita bisa seperti itu. Salah satunya, karena setiap gelombang bunyi itu memiliki frekuensi, amplitude, dan warna bunyi yang berbeda-beda meskipun, eee, rambatannya itu, sama-sama ah, sama-sama menggunakan medium yang sama gitu. Jadi terjadi pada medium yang sama. Jadi walaupun, eee, perambatannya itu terjadi pada medium yang sama, tapi setiap gelombang bunyi itu memiliki frekuensi, amplitudo, dan juga warna bunyi yang berbeda. Yang pertama, tinggi rendah dan kuat lemahnya bunyi. Nah, ketika kita memainkan alat musik, kita tentunya dapat menentukan tinggi rendahnya bunyi, entah itu dipetiknya kencang atau bagaimana. Kita tahu kemarin udah ini ya, udah belajar tentang pita suara ya di mana ya? Di sistem pencernaan ya, kalau tidak salah. Nah, pada orang dewasa kita tahu bahwa suara perempuan itu lebih tinggi atau, eee, lebih cempreng gitu ya, daripada suara laki-laki. Jadi suara laki-laki itu kan lebih berat, lebih macho, tapi ada juga, suara perempuan yang memiliki pita suara yang sama seperti laki-laki atau, eee, jadi dilihat pita suaranya ya, terkadang kebanyakannya pita suara perempuan itu lebih tipis. Oke, pita suara laki-laki ini bentuknya lebih panjang dan berat, yang menyebabkan laki-laki itu memiliki nada dasar sebesar 120 Hz, 125 Hz. Nah, sedangkan perempuan memiliki nada dasar 1 oktav atau 2 kali lipatnya dari laki-laki, yang tentunya lebih tinggi, yaitu sekitar 250 Hz. Nah, bunyi dengan frekuensi tinggi ini, bisa menyebabkan telinga sakit dan nyeri karena, gendang telinga di dalam tubuh kita ikut bergetar lebih cepat. Nah, tinggi rendahnya nada ini ditentukan oleh frekuensi bunyi tersebut, di mana semakin besar frekuensi bunyi, maka akan semakin tinggi nadanya. Nah, sebaliknya jika frekuensi bunyinya kecil, maka nadanya akan semakin rendah. Ketika kita, menggetarkan garpu tala secara perlahan, maka, garpu tala tersebut akan menghasilkan simpangan yang kecil, sehingga amplitudo gelombang yang dihasilkan juga kecil. Nah, hal ini menyebabkan, bunyi garpu tala ini terdengar lemah. Nah, ketika kita menggetarkan garpu tala dengan simpangan yang besar, maka amplitudo gelombangnya dihasilkan juga besar, sehingga bunyi garpu tala terdengar keras, gitu. Nah, kuat lemahnya suara ini ditentukan oleh amplitudo. Jadi beda ya, frekuensi bunyi kecil, sama kuat lemahnya suara. Jadi kalau kita teriak "ah" gini dengan "ah" gitu, nah itu, kuat lemahnya suara. Tapi kalau nadanya rendah atau nada tinggi kayak do, re, mi, fa, sol, la, si, do, nah itu kan, lebih ke frekuensinya, seperti itu. Tapi kalau, kita teriak keras kita ngomong keras atau ngomongnya rendah, nah itu lebih ke amplitudo. Jadi kalian, sudah bisa membedakan antara amplitudo dan juga frekuensi ya. Kemudian juga ketika kita,
memainkan senar gitar. Tentunya setiap senar itu memiliki frekuensi yang berbeda-beda ya, di mana, ketika kita memetik, senar yang di ujung atas yang punya ketebalan lebih tebal daripada di bawahnya, dia tuh memiliki nadanya yang rendah ya, daripada senar yang tipis gitu. Jadi ada beberapa hal, eee yang menyebabkan frekuensi senar ini bisa menghasilkan nada yang berbeda-beda. Yang pertama, panjang senar, di mana, semakin panjang senar, maka semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Kemudian, yang kedua disebabkan oleh tegangan senar. Jadi kadang-kadang kan, kalau biasanya cowok sih yang main gitar ya, ketika apa, mmm, mengakubrasi. Ketika kita mau memainkan gitar atau ketika seseorang memainkan gitar itu kan, pasti dilihat nada-nadanya pastinya dicoba ya, di-testing dulu gitarnya sudah oke atau belum. Nah itu kan kadang-kadang, dia tuh muterin senarnya supaya senarnya tersebut, bunyinya pas nggak gitu, cocok atau enggak, atau, supaya senarnya tersebut, dilonggarkan atau ditegangkan, seperti itu. Kemudian luas penampang senar, di mana semakin kecil penampang senar, maka semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada nada. Tentunya kita pasti akan lebih, merasa lebih nyaman, lebih damai ketika kita mendengarkan murotal daripada kita mendengarkan, orang-orang berbicara di pasar ya. Nah, kenapa? Karena bunyi yang dihasilkan oleh murotal ini, eee, memiliki frekuensi getaran yang teratur, yang bisa kita sebut sebagai nada gitu. Sebaliknya apabila, ada bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur, dia disebut sebagai desah, seperti itu. Jadi, nyaman enggaknya itu bergantung dengan, dia teratur atau enggak, seperti itu. Kalau nggak teratur itu biasanya ini ya, malah tidak menyamankan, malah memusingkan ya. Kemudian warna atau kualitas bunyi. Jadi ketika kita bermain alat musik, kita pasti membedakan bunyi, yang bersumber dari alat-alat musik seperti gitar, piano, kemudian biola, dan lain sebagainya. Nah, jadi, perlu kita ketahui bahwa ternyata setiap alat musik ini bisa mengeluarkan suara yang khas. Nah, suara yang khas ini disebut kualitas bunyi atau, kalau, apa ya, seorang pemain musik gitu-gitu ngomongnya timbre, gitu. Nah, begitu pula pada diri kita, pada manusia bahwa, eee, kita itu juga memiliki kualitas bunyi yang berbeda-beda sehingga, ada manusia yang punya suara merdu, ada yang suaranya serak-serak basah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada resonansi. Nah, mungkin di sini kalian bisa, eee, tahu atau tahu jawabannya ya, mengapa kentongan menghasilkan, bunyi yang lebih keras daripada kayu yang tidak berongga. Jadi kentongan itu kan merupakan, bahan utamanya itu kan kayu, cuman dia itu lebih dibolongin gitu ya. Nah, kenapa sih kentongan, itu dikasih rongga gitu? Dan kenapa, ketika kita memukul kentongan yang kayu yang berongga itu, suaranya itu lebih nyaring daripada yang nggak dikasih rongga gitu. Kira-kira apa fungsi dan kentongan ini sama seperti yang ada di gitar. Apa sih fungsi kotak udara pada gitar biasa gitu?
Nah, ternyata, di sini ada pengaruh resonansi, di mana ikut bergetarnya udara yang ada di dalam kentongan setelah dipukul, dia akan mengakibatkan bunyi kentongan tersebut terdengar semakin keras, yang mana hal ini disebut sebagai resonansi. Nah, resonansi ini dapat terjadi pada kolom udara yang ada kolom udaranya, di mana bunyi tersebut akan terdengar kuat ketika panjang kolom udaranya mencapai kelipatan ganjil dari seperempat panjang gelombang bunyi. Nah, resonansi ini ternyata sangat bermanfaat sekali bagi manusia, yakni, manusia ini memanfaatkan prinsip resonansi di berbagai alat musik, contohnya ada gamelan, alat musik pukul, alat musik tiup, alat musik petik atau gesek. Nah, kira-kira apakah resonansi ini hanya bisa terjadi pada kolom udara yang ada di berbagai alat musik? Apakah, di telinga kita juga memanfaatkan prinsip resonansi? Nah, ketika kita berbicara, kita dapat mengatur suara menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, organ yang berperan dalam pengaturan terjadinya suara tersebut adalah pita suara dan juga ada kotak suara yang merupakan pipa pendek. Jadi di tenggorokan kita ini selain ada pita suaranya itu ada pipa pendeknya. Di mana ketika kita berbicara pita suara akan bergetar, bisa kalian pegang, leher kalian ini, dan coba untuk berbicara sesuatu. Jadi, pita suara ini akan bergetar, kemudian dan getarannya itu akan diperkuat oleh udara di dalam kotak suara di pipa pendek tersebut, yang mana dia akan beresonansi dengan pita suara pada frekuensi yang sama. Akibatnya, amplitudo yang dihasilkan lebih besar sehingga kita dapat mendengar membuat suara kita nyaring, seperti itu. Nah, ternyata, telinga manusia ini memiliki selaput tipis, di mana, selaput tipisnya itu mudah bergetar kalau, di luar itu terdapat sumber getaran, meskipun frekuensinya tidak sama dengan selaput gendang telinga. Nah, selaput tipis ini, sangat mudah beresonansi sehingga sumber getar yang frekuensinya lebih kecil atau lebih besar, bisa menyebabkan selaput tipis ini ikut bergetar. Nah, prinsip kerja resonansi ini digunakan, oleh manusia, yang memiliki beberapa keuntungan, contohnya untuk memperkuat bunyi asli di berbagai alat musik. Nah, selain itu ada juga dampak, yang merugikan dari efek resonansi ini, yaitu, bunyi ledakan bom yang dapat mengakibatkan kacanya itu menjadi retak, menjadi pecah, walaupun bomnya itu ya walaupun di rumahnya itu nggak terkena bom secara langsung, jadi akibat bunyi ledakan bom. Kemudian ada bunyi gemuruh yang dihasilkan oleh guntur, yang di mana guntur tersebut beresonansi dengan kaca jendela rumah, di mana nantinya kaca jendela rumah ini, ikut bergetar dan lama-kelamaan bisa pecah juga kalau, gelombang bunyinya itu lebih besar, seperti itu. Contohnya juga, ketika ada truk atau ada mobil yang melintas di depan rumah kita, nah itu kan juga, bisa menyebabkan kaca jendela di rumah kita itu bergetar, seperti itu. Kemudian, kita next ke part 3 ya.